Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu, kelas statika. Nah, kalau kemarin minggu yang lalu kita membahas tentang mengenal gaya, maka hari ini kita akan mempelajari tentang struktur statis tertentu, yaitu balok sederhana. Balok ini ada beberapa macam jenisnya, ada balok sederhana, balok cantilever, balok gerber. Mereka mempunyai kriterianya dan jenisnya masing-masing. Mereka mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Ya baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, mari bersama-sama kita berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini, materi yang Ibu ajarkan hari ini dapat kalian mudah pahami dan dapat dimengerti, jadi bisa dipakai di mata kuliah yang lain. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke, Ibu mulai ya. Nah. No. Espera. Nah, baiklah. Kita masuk ke materi kita balok sederhana. Nah, kita coba pahami dulu apa itu sih balok sederhana. Jadi balok sederhana itu adalah balok yang ditumpu oleh dua tumpuan sendi dan roll. Jadi apabila suatu balok itu dia biasanya horizontal atau miring. Jadi ini horizontal. Balok ini ditumpu oleh dua buah perletakan, sendi dan roll. Bisa rollnya di kiri, bisa kalau contoh ini kan rollnya di kanan, yang di kiri adalah yang sendi. Nah, bisa roll, bisa sendi, apakah di kiri atau di kanan. Yang penting dia ditumpu oleh dua tumpuan sendi roll. Kalau kita lihat dengan kasat mata di lapangan, bentuknya adalah seperti segi empat. Nah, tapi pada saat kita menghitung, kita modelkan dalam bentuk statika, bentuknya seperti ini. Jadi yang segi empat tadi dijadikan sebagai garis. Nah, garis ini untuk menggambarkan dimensi daripada baloknya biasanya memakai perhitungan EI. E itu modulus elastisitas, I itu inersia. Nah, itu nanti di mekanika bahan dipelajari. Nah, baiklah, kita masuk. Untuk mencari reaksi perletakan pada balok sederhana, nah, kita gambar dulu strukturnya. Jadi kalian jangan males gambar. Kalau ada soal, itu gambar dulu strukturnya. Gambarlah yang benar, jangan gambar yang sembarangan. Gambarlah yang benar. Nah, berikutnya, kanan di atas balok biasanya kan ada gaya aksi. Nah, kalau tugas kita adalah menghitung gaya reaksinya. Makanya disebut reaksi perletakan karena reaksinya berada di perletakan. Kita analisis dulu, ini karena sendi. Sendi seperti kalian tahu bisa menahan dua gaya. Maka gaya VA dan gaya HA. VA itu vertikal, HA itu horizontal. A ini adalah titiknya. H itu adalah horizontal. Nah, berikutnya ini adalah roll. Kalau roll dia bisa menahan satu gaya vertikal.
Maka karena di titik B, maka kita beri nama VB. Ini naruh gayanya enggak bisa sembarangan ya. VA itu harus berada di titik tepat di bawah daripada perletakan. Jangan kalian naruhnya di sini, naruhnya di kiri atau di kanannya, bukan. Tepat di bawah. Ini kan ada titik kan di sini. Titik segitiga, ada ujung daripada simbol sendi. Kalian menaruh tepat di bawahnya. Berikut juga dengan horizontal. Dia tepat berada di, nah kalau kalian lihat kursor ibu, dia berada benar-benar tepat di titik pusat dari perletakan tersebut. Jangan sembarangan naruh gaya reaksi perletakan. Kalau sudah sembarangan, biasanya ibu bisa tahu kalau mahasiswa tersebut tidak paham dengan konsep statika. Nah, berikutnya HA ini masih asumsi ya. Kita menentukan arah HA, VA, dan VB ini masih asumsi. Nah, jadi asumsikan, kenapa jadi ibu mengasumsikan ke atas? Karena semisal gaya aksinya mengarah ke bawah, maka VA, VB-nya mengarah ke atas. Karena seperti kita ingat hukum Newton, bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi, hanya saja arahnya yang berbeda. Jadi kalau aksi kalian arahnya ke bawah, asumsi kita reaksinya arahnya ke atas. HA ini kita arahkan ke kanan aja. Kenapa kanan itu positif? Ya kan kalian ingat perjanjian tanda bahwa kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Kita asumsikan aja dulu positif. Nah, untuk mendapatkan persamaan reaksi perletakan itu ada 3 rumus utama, yaitu jumlah gaya horizontal sama dengan 0, jumlah gaya momen di titik B sama dengan 0, gaya momen di titik A sama dengan 0, dan biasanya itu salah satunya bisa dijadikan sebagai persamaan validasi, yaitu sigma semua jumlah gaya vertikal sama dengan 0. Nah, makanya di sini untuk mendapatkan nilai VA ini, kita harus meninjau titik di seberangnya. Jadi kalau kita mau mendapatkan nilai VA, maka kita menghitung sigma momen di titik B. Kalau kita mau mendapatkan momen VB, gaya VB, gaya vertikal VB, maka kita harus meninjau di titik A. Nah, seperti ini dijelaskan. Untuk mendapat sigma momen B sama dengan 0, maka dapatkan VA. Kalau sigma momen di titik A sama dengan 0, maka kita mendapatkan VB. Nah, lalu berikutnya kalian kalau sudah dapat VA, dapat VB, HA-nya juga sudah dapat dari sigma horizontal sama dengan 0, maka kita cek apakah perhitungan kalian sudah betul dengan sigma vertikal sama dengan 0. Nah, ini dicek. Kalau hasilnya 0, berarti perhitungan kalian betul. Nah, untuk membuat persamaan momen lintang dan lemah, ini kita masuk ke gaya dalam. Kalau tadi kita dapatkan reaksi luarnya, reaksi dari perletakannya, sekarang kita mencari gaya dalam yang terjadi di batang A sampai B. Jadi yang kita cari tadi adalah reaksi perletakan di A dan B, di sendi dan roll ini. Nah, kalau gaya dalam adalah apa yang terjadi di dalam batang A ke B. Maka kita dapat meninjaunya, yaitu kita dapat meninjaunya dari arah kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Intinya adalah kita memotong balok ini. Jadi kita potong misal di tengah. Ntar dulu ya, Ibu cari. Jadi semisal kita potong ini di bagian tengahnya. Nah, kalau kita potong di sini, maka nanti potongannya kita bisa meninjau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, kita bisa mendapatkan nilai VA dan HA. Kalau kita motong dari kanan ke kiri, kita bisa menghitung berapa nilai VB. Nah, berikutnya setelah kita potong, kita buat dulu meninjau dari kiri ke kanan. Di mana kita buat dulu bagaimana sih bentangnya. Bentang dari A ke B 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada L.
Jadi kita akan memotong bentang dari A ke arah B dimanapun sepanjang X. Nah, makanya kan panjangnya paling maksimal L. Ke sini kan ada beban di atasnya. Kalau ada beban biasanya dari A ke beban dulu. Nah, di contoh ini karena tidak ada ban, maka dari A ke arah B, kita bisa memotong di mana saja dari 0 sampai dengan L. Nah, bentang A ke B, maka kita buat rengnya 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada L. Dari kiri ke arah kanan, di mana X berasal dari titik A. Maka kita buatlah potongan ini. Kita buatlah potongan. Nah, ini kalian gambarkan potongannya. Ibu ndak mau meriksa kalau kalian ndak bikin gambar. Kenapa? Tanpa gambar kalian ndak akan bisa ngitung. Jadi, Ibu biasanya gini, kalau orang menghitung analisa struktur, dia ndak pakai gambar, ada kemungkinan pertama dia sudah paham sama sekali atau tidak paham sama sekali. Kemungkinan besar perhitungan salah itu kemungkinan besar perhitungan akan salah kalau tanpa gambar. Karena kita orang teknik biasanya mengacu pada gambar. Nah, kalian gambarkan dulu potongan di atas tadi, kalian gambarkan dari kiri ke kanan, potongannya akan menjadi seperti ini. Nah, yang ini harusnya, ini ibu lupa ya bikin. Nah, ini ada panahnya ya. Ini ada panahnya ke kanan. Jadi X ini bergerak dari titik A ke arah kanan. Dari kiri ke arah kanan. Jadi ini harusnya ada tanda panah di sini ya. Ibu sedikit kesulitan mengeditnya kalau pakai zoom karena ditutupi option zoom di bagian atas. Nah, berikutnya kalian gambarkan betul-betul bikin potongannya sesuai dengan perjanjian tanda. Dimana kalau kita memotong dari kiri, kita meninjau dari kiri ke arah kanan, LX-nya ke arah bawah, momen MX-nya ke berlawanan arah jarum jam, lalu normal X-nya ke arah kanan. Ini sesuai perjanjian tanda. Kalau kalian sudah bikin seperti ini, baru kalian meninjau momen di titik C. Rumusnya tetap 3 tadi. Sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma N sama dengan sigma H sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0 untuk mendapatkan berapa momen MX-nya. Berapa momen MX-nya. Sigma vertikal sama dengan 0 untuk mendapatkan berapa nilai LX-nya. Lalu persamaan normal, sigma horizontal sama dengan 0 untuk menemukan berapa gaya dalam normal X-nya. Nah, berikutnya kalau sudah kita meninjau dari kiri ke kanan, kita ninjau dari kanan ke kiri, buat potongannya. Buat potongannya. Nah, bentang B ke arah A dengan panjang 0 sampai dengan L. Dari arah kanan ke kiri di mana X bergerak dari titik B ke arah titik A. Jadi nilai X sama dengan 0-nya ada di titik B. X sama dengan L-nya berada di titik A. Jadi kita bergerak dari sini. Sama kayak tadi, momen gaya dalamnya, rumus kita ada 3 untuk mendapatkan gaya dalam tersebut. Momen sigma momen sama dengan 0 untuk mendapatkan MX, sigma vertikal sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai LX, sigma 0 horizontal untuk mendapatkan NX. Nah, berikutnya yang ini perjanjian tanda ini harus sesuai yang kita pelajari kemarin. Dari arah kanan ke kiri, perjanjian tandanya seperti ini. LX-nya ke arah atas, momen X-nya ke arah jarum jam, NX-nya ke arah kiri. Oke. Dan ingat perjanjian tanda bahwa kalau searah jarum jam, momen nilainya positif, berlawanan arah jarum jam nilainya negatif. Kalau lintang itu ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Dan kalau normal ke kanan positif, ke kiri negatif. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini. Kita cari yang soal sederhana dulu. Nah, diketahui sebuah balok sederhana dengan beban terpusat P sama dengan 4 ton. Nah, bisa kelihatan? Halo, bisa kelihatan ini? Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu nanya sama kalian. Ini kan ada sebuah balok nih. Di sebelah kirinya ada sendi, di sebelah kanannya ada roll.
Nah, yang disebut dengan gaya aksi itu yang mana? Yuk, jawab. Yang mana yang gaya aksi? Kalau dilihat dari gambar ini. Yang P4 ton itu bukan. Ya, betul. Gaya aksinya berupa apa ini? Beban terpusat kah? Beban merata kah? Atau beban momen kah? Beban terpusat. Nah, ya betul. Ini adalah beban terpusat. Nah, setelah kalian melihat, setelah kalian membuat struktur ini digambar betul-betul. Jadi, kalau aslinya ini, kalau di lapangan, ini adalah jembatan. Bisa jembatan, berupa jembatan, atau bisa balok pada bangunan. Nah, kalau jembatan sederhana itu, kalau dibuatkan 2 dimensinya, bentuknya ya seperti ini. Balok sederhana, balok dengan tipikal sederhana pun balok bangunan bisa diasumsikan seperti ini pada saat kalian menghitung. Nah, lalu berikutnya, nah di sini ada balok sederhana, dia dibebani 4 ton, beban terpusat, gaya aksi luarnya adalah 4 ton, di mana jaraknya dari titik A, beban itu adalah sepanjang L1 5 meter, dan terhadap titik B, L2 sebesar 3 meter. Yang kalian harus menghitung adalah berapa reaksi perletakannya. Nah, reaksi perletakannya itu yang mana? Berarti kita mencari reaksi yang terdapat di titik A dan titik B. Nah, gaya dalam momen lintang dan normal. Ini maksudnya apa? Ini berarti kita mencari gaya dalam batang balok ini dari titik A ke B. Lalu kita gambarkan grafik gaya dalamnya. Karena kalau gaya dalam momen lintang normal ini kita cuma mendapatkan rumus gaya dalam dan nilai-nilainya. Kalian harus bisa menggambarkan bentuk gaya dalamnya. Kenapa demikian? Karena grafik gaya dalam ini begitu penting. Karena dari situ kita bisa mengetahui perilaku dari struktur kita. Jadi nanti struktur kita ini dia mengalami deformasi ke arah mana, momen yang terbesarnya di mana, momen terkecilnya di mana. Nah, lalu nanti akan mempengaruhi pada saat desain, di mana kita akan menaruh tulangan mau ditaruh di mana, tulangan berapa banyak tulangan yang kita butuhkan, atau dimensinya harus seperti apa supaya struktur ini dapat menahan beban dengan baik. Baiklah, Ibu lanjutkan. Ini Ibu dari buku ajar Ibu yang sedang Ibu buat, tapi belum bisa Ibu rilis. Karena masih dalam tahap pembuatan, Ibu buat semudah mungkin supaya kalian bisa memahami. Oke, kita menjawab dulu. Kita mencari reaksi perletakan dulu. Untuk mencari reaksi perletakan, kalian harus menggambar terlebih dahulu semua gaya aksi pada struktur dan menggambarkan asumsi gaya reaksi yang terjadi di perletakan. Kalian gambar dulu semua. Gambar strukturnya betul-betul dengan panjang L1, L2-nya yang benar. Lalu berikutnya kalian masukkan bebannya, beban aksinya. Lalu kalian buat asumsikan gaya reaksinya. Seperti kalian tahu kalau sendi bisa menahan gaya vertikal dan horizontal. Lalu kalau roll dia bisa menahan gaya vertikal saja. Nah, lalu berikutnya, nah kalau sudah seperti ini, kalian gambarkan baru kita masuk ke perhitungan, kita ngitung reaksinya. Nah, untuk mendapatkan reaksi horizontal, maka dijumlahkanlah semua gaya horizontal pada struktur. Seperti kalian lihat, kita ngitung HA dulu. Kenapa HA yang paling enak? Kita ngitung yang paling enak dulu. Sigma horizontal sama dengan 0, di mana HA itu ke kanan positif, maka positif HA. Ada lagi beban horizontal di sini? Kira-kira ada lagi enggak beban horizontal di gambar ini? Ada lah? Ada, Bu. Enggak ada ya? Nah, karena tidak ada, maka tidak lagi kita tambahkan dengan gaya horizontal lain. Sigma positif HA sama dengan 0, maka nilai HA sama dengan 0. Asumsi kita benar bahwa karena hasilnya positif, asumsi kita benar bahwa arahnya ke kanan dengan nilai 0.
Berikutnya kita masuk lagi. Nah, untuk mendapatkan garis vertikal, untuk mendapatkan gaya reaksi VA, maka ditinjaulah momen di titik B. Karena kita mau nyari VA, kita harus meninjau momennya di seberang dari titik A, yaitu momen B. Nah, arah momen ditunjukkan tanda panah dengan garis hitam. Jadi yang garis hitam ini, fokus pada yang garis hitam dulu ya. Sigma kita buat dulu rumusnya, sigma momen B sama dengan 0. Atau bahasa matematikanya itu semua momen ke arah B harus sama dengan 0. Nah, kita hitung. Seperti kalian lihat, yang kita ngitung dulu dari ujung. Di VA, ini VA karena momen itu kalian ingat rumusnya apa? Gaya dikalikan jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Maka VA ini di VA ini dia bergerak. Nah, perhatikan yang garis ini. VA ini bergerak VA ini bergerak dari A ke arah titik B. Nah, ini dia bergerak nih, berputar, ya kan? Karena searah jarum jam, maka nilainya positif. Lalu ada lagi gaya P. P ini dia bergerak ke arah titik B. Boleh kalian gambarkan pada saat kalian latihan menghitung, boleh kalian gambarkan. Supaya mungkin kalian pada saat kalian latihan-latihan menghitung, kalian mau menggambarkan seperti ini dengan warna-warna yang berbeda, memakai spidol atau pen warna, boleh. Mungkin supaya kalian lebih memahami kan untuk dipelajari berikut-berikutnya. Di catatan kalian boleh. Karena dia berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Nah, kita sudah tahu ya, VA ini searah jarum jam nilainya positif. Nah, ini. Nah, nih, positif. Nah, ini si P karena dia berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Nah, ini. Ini yang kita taruh ini waktu di rumus. Lalu berikutnya HA. HA ini dia bergerak sejajar di titik B. Sekarang logika aja. Kalau HA dia bergerak melewati titik B, apakah dia memiliki jarak? Tolong dijawab. Kalau kalian lihat tadi VA tadi dia bebannya di sini. P tadi bebannya di sini. Dia tidak melewati titik B, maka dia memiliki jarak. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, karena HA ini melewati titik B, apakah dia memiliki jarak terhadap titik B? Silahkan jawab benar atau salah, tidak masalah. Kalau salah Ibu tidak ada, Bu. Gimana? Artinya tidak ada karena melewati titik B. Oh iya, betul sekali. Betul. Karena gaya HA itu melewati titik B, maka dia tidak memiliki jarak. Berbeda dengan VA sama P tadi, yang dia tidak melewati titik B, maka dia memiliki jarak terhadap titik B tersebut. Setelah kita lalu kita buat aja rumusnya, ditambah HA dikalikan 0, karena tidak ada jaraknya. Sekarang si VA tadi positif VA ya, karena dia searah jarum jam. Positif PA dikalikan dengan jaraknya terhadap titik B. Tegak lurus. Nah, tegak lurus jarak terhadap titik B berarti L1 ditambah L2. Wah. Lalu minus P tadi, minus P dikalikan jaraknya terhadap B berarti dikalikan L2. Wah. Nah, cukup mudah ya. Nah, berikutnya kalian masukkan nilainya, maka didapatkan VA dikali 8 dikurang 12 sama dengan 0. Lalu kita pindah ke ruas kanan. Untuk mendapatkan nilai VA, maka 12 tadi dipindah ke ruas kanan. Minus 12 saat dipindah ke ruas kanan jadi positif. Jadi VA sama dengan VA kali 8 sama dengan 12 positif. Untuk mendapatkan VA, 8 tadi dipindah ke ruas kanan. Berarti dia jadi pembagi. Jadi 12 dibagi 8 sama dengan positif 1,5 ton. Kalau nilainya positif, berarti benar bahwa asumsi kita arahnya si VA itu benar ke atas, begitu.
Oke, Ibu clear all drawing. Kita lanjut lagi ke bawah. Nah, oke lanjut lagi. Nah, sekarang untuk mendapatkan vertikal B, maka ditinjaulah momen di titik A. Arah momen ditunjukkan tanda panah dengan garis hitam putus-putus. Jadi kalian perhatikan saja garis yang hitam putus-putus. Oke, Ibu coba. Kalian buat lagi rumusnya, sigma momen di titik A sama dengan 0. Kita lihat dulu. Ini tinjauan kita di sini ya. Tinjauan kita di sini berarti kalau VB-nya ke atas, dia bergerak searah. Kalau dia ke atas, maka dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Ya. Ini gambar Ibu masih salah ini. Masih belum Ibu edit kemarin. Masih belum Ibu, harusnya ini ke atas. Belum Ibu mirror. Jadi tolong jangan di anu dulu lah yang ini, perhatikan yang Ibu jelaskan saja. Masih tahap pengeditan ini gambarnya. Jadi yang di atas ini dia berlawanan arah jarum jam. Jadi si PB ini dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Nilainya berapa? Kalau berlawanan arah jarum jam? Positif, negatif? Negatif. Negatif. Nah, lalu berikutnya ada P. P ini dia bergerak searah jarum jam ke arah A. Nilainya positif, negatif kalau searah jarum jam? Positif. Positif, Bu. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah bikin seperti ini, bikin rumusnya. VA berarti minus. Minus VB, maksud Ibu lah VB, bukan VA. Minus VB. Lalu P-nya karena dia positif berarti positif P. Nah, dapat sudah kita. Nanti kalau keluar dari Zoom masuk lagi ya. Nah, lalu berikutnya HA-nya. HA-nya bergerak melewati titik A. Berarti nilainya adalah 0. HA dikalikan jaraknya 0. Nah, lalu berikutnya VB ini dikalikan jaraknya berapa ke arah titik A? Jaraknya adalah L2 ditambah L1. Nah, inilah L2 ditambah L1. Lalu P-nya dikalikan berapa jaraknya terhadap titik A? Dikalikan L1. Kalau sudah bikin ini, kalian masukkan angka-angkanya, nanti dapat minus VB dikalikan 8 plus 20. Sama dengan 0. Maka VB sama dengan 20-nya kalau dipindah ke ruas kanan jadinya minus 20. Minus 20 dibagi minus 8 sama dengan plus 2,5 ton. Karena hasilnya positif, maka benar asumsi kita bahwa garis reaksi PB itu dia arahnya ke atas. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau sudah, kalian simpulkan dulu berapa nilai VA-nya, berapa nilai VB-nya, berapa nilai HA. Baru berikutnya kalian harus menjumlahkan semua gaya-gaya vertikal dan horizontal untuk mengecek apakah perhitungan kalian benar atau tidak. Nah, Ibu coba ya. Nah, jadi gini, kalian jumlahkan dulu sigma vertikal sama dengan 0. Oke, Ibu gambar saja ya. Kalian harus ngitung sigma vertikal sama dengan 0. Untuk dicek, kita ngecek dulu. Berarti VA karena arahnya ke atas, ini kan VA arahnya ke atas, berarti positif ya. VA positif, ditambah, ini VB ke atas juga. Ditambah VB ke atas positif. Ke atas positif. Nah, lalu berikutnya P ini arahnya ke bawah, minus P. Sama dengan 0. Nah, yang HA ini vertikal atau horizontal? Yang HA ini vertikal atau horizontal?
horizontal ya, bukan termasuk vertikal. Jadi dia tidak ditambahkan di rumus sigma vertikal sama dengan 0. Jadi dia tidak ditambahkan di rumus sigma vertikal. Nah, lalu berikutnya kita tambahkan VA tadi rasanya 1,5 ya. VA 1,5. Nah, ini aja teks aja lagi nah. PA 1,5 tadi ya, 1,5 ditambah 2,5 VB-nya ya, 2,5 dikurang nilai P 4 sama dengan 0. Nah, jadinya berapa? 1,5 tambah 2,5 4 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 0. Kalau sudah conclusion kita, hasilnya 0 sama dengan 0, maka perhitungan kita benar. Maka oke. Nah, perhitungan kita bisa dipakai. Oke, clear all drawing. Bisa dipakai semuanya ya. Nah, kalau sudah, ini gimana cara ngapusnya nih? Clear. Maka berikutnya, kita ngitung gaya dalamnya. Cara kita ngitung gaya dalamnya adalah kita memotong di per beban. Kita motongnya per beban. Karena ada di tengah-tengah dari A ke B ada beban P, maka kita motongnya di titik P. Maka kita akan mempunyai dua buah bentang. Bentang A ke B dan bentang A ke P dan B ke P. Jadi ada dua buah bentang nanti, dua buah potongan. Kita hitung potongan yang pertama dulu. Potongan dari A ke arah P, di mana 0 lebih kecil daripada X, X-nya bergerak terus sampai L1. Bergerak dari A ke arah P, 0-nya di titik A, L1-nya berada di titik P. Nah, setelah kita potong, ini bentuk potongannya. Kita motongnya dari arah kiri ke kanan. Jadi kalian harus menggambarkannya dengan baik dan benar. Kita buat rumusnya, ada 3 tadi. Sigma momen di titik X sama dengan 0. Kita ngitungnya di sini, ini titik X-nya di sini. VA, dia searah jarum jam ke titik X, dikalikan dengan jarak ketegak lurus, yaitu X. Berarti PA dikalikan X, ditambah HA dikalikan 0, karena jarak melewati titik X, 0. Lalu dikurang nih, MX-nya minus. Karena berlawanan arah jarum jam, dikurang MX sama dengan 0. Maka didapatkan minus MX sama dengan VA, pindah ke kanan jadi minus VA dikalikan X. Maka MX sama dengan, kalau minus sama minus berarti positif ya. Jadi 1,5 X ton. Berikutnya sigma vertikal sama dengan 0. VA ke atas positif. LX ke bawah negatif. Berarti LX sama dengan VA kalau dipindah ke kanan jadinya minus. Minus sama minus hasilnya jadi positif. Sama dengan 1,5 ton. Lalu sigma horizontal sama dengan 0. HA ke kanan positif. NX ke kanan positif. Sama dengan 0. Karena nilai HA sama dengan 0, maka nilai NX-nya sama dengan 0. Kalau sudah kalian buat rumusnya, ini baru rumus ya. Rumus gaya dalamnya. Kalian buat tabel perhitungan gaya dalam. Karena tadi nilai L1 adalah sampai 5 meter. Maka kalian buatlah tabel ini sampai 5 meter. Nilai X sampai 5 meter, momen MX-nya begini. Masukkan rumusnya dulu, LX masukkan di baris paling atas. Masukkan dulu rumus-rumus momen lintang normalnya. Kalau sudah kita masukkan, X ini adalah panjang L1 tadi. Jadi kalian masukkan berdasarkan nilainya. Kalau 0 meter berapa hasilnya? Kalau pada saat 1 meter berapa hasilnya? Kalian masukkan ke sini. Berarti 1,5 kalikan 0, 0. 1,5 kalikan 1, 1,5. Dan seterusnya. Lalu untuk lintang, karena lintang ini tidak ada nilai X-nya, berarti sepanjang 0 sampai 5 meter adalah nilainya 1,5.
hal tersebut sama berlaku bagi NX. Sudah, kita hitung. Buat tabelnya. Yang kedua, bentang B ke arah P, di mana X bergerak dari 0 sama dengan X sama dengan L2. 0, X-nya bergerak dari titik B ke arah P, berarti nilai X sama dengan 0 berada di B. Kita buat potongannya, lalu hitung sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Kita hitung dulu. Sigma momen di titik X sama dengan 0. VB dia bergerak ke arah X, berlawanan arah jam-jam, berarti minus VB dikalikan jaraknya X. Ditambah MX. Dapat MX sama dengan VB ke pindah posisi ke kanan, jadi positif PB kalikan X. Berarti rumusnya adalah MX sama dengan 2,5 X ton kalikan meter. Sigma vertikal sama dengan 0. VB ke atas positif. LX ke atas positif. Maka LX sama dengan minus 2,5 ton. Sigma horizontal sama dengan 0. Sigma horizontal sama dengan 0. NX ke kiri negatif. Nah, tidak ada lagi ya horizontal. Gayanya berarti NX sama dengan 0 ton. Kita masukkan ke dalam tabel. 0 sampai dengan 3 meter. Nilai L2-nya kan 3 meter. Jadi 0 sampai 3 meter. Masukkan rumus momen lintang normalnya. Nah, berikutnya baru dimasukkan nilai-nilainya. 2,5 kali 0, 0. 2,5 kali 1, 2,5. Lintangnya minus 2,5 ton, berarti sepanjang 1-3 meter 2,5. Normalnya adalah 0 ton, jadi sepanjang ini adalah 0. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap menggambar. Kalian ingat tadi bahwa, ini Bu kecilin supaya kelihatan semua, mudah-mudahan satu halaman kelihatan ya. Nah, ya. Nah, ini. Kalian gambarkan dulu, untuk menggambar ini di milimeter